Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah 15 menitan aja tiap hari. Saya berusaha sekuat tenaga menjawab curhatannya teman-teman. Mudah-mudahan jawabannya bisa membantu ya, mudah-mudahan. Dan ini kita udah masuk satu Ramadan. Satu Ramadan itu mau dimulainya dari maghrib, teman-teman. Jadi Bismillah, mudah-mudahan kita panen raya semuanya. Panen raya orderan iya, panen raya profit iya, dan yang paling utama panen raya pahala insya Allah. Baru tahun ini saya 99% dropship, jadi saya nggak akan tahun ini saya nggak akan pusing soal gudang, nggak akan pusing soal produksi. Mudah-mudahan ibadah jadi lebih optimal. Oke, yuk kita mulai yuk. Udah ada yang ngacung, silakan Mas Hari Pasat yuk. Hari Prasat yuk. Kang, izin tanya Kang. Yuk gimana? Kang ini Kang, kan pembeli saya ada ngajuin komplain nih Kang, pengembalian barang. Memang salah saya salah kirim warna Kang kan. Itu kalau dia ajukan komplain ke saya, terus saya tukar barangnya jadi warna yang sesuai, saya kirim lagi bisa nggak Kang? Setahu saya nggak bisa kalau kayak gitu. Berarti pembelinya harus order lagi ya Kang? Kalau mau. Iya betul, dia harus order lagi, betul. Oh, saya kira ini bisa tukar kan? Nggak bisa. Kalau mau itu di luar Shopee. Oh, di luar Shopee Kang ya? Nggak bisa di dalam Shopee Kang ya? Iya, kalau dia order lagi ya bisa. Dia order lagi bisa. Oke Kang, makasih infonya Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas Cari status yuk. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai bulan puasa nih Kang. Tahun kemarin tuh ya, seingat saya tuh hari pertama puasa tuh udah mulai rame tuh Kang. Tapi kok ini masih ya agak rame sih, tapi kayak kok emang belum ngangkat apa produknya saya yang udah jenuh. Kalau di tokonya Kang gimana Kang? Halo, saya rame sih. Nah, udah ngangkat, bener-bener ngangkat nih. Ngangkat lumayan, alhamdulillah. Nah, itu cek promo ekstra ya teman-teman ya. Karena promo ekstra itu yang 20.000, yang diskon 33% jam 20.00. Yang ekstra plus kok Kang? Nanti saya cek lagi ya. Setahu saya sih promo ekstra biasa udah cukup, nggak harus ekstra plus. Jadi kalau yang ekstra itu di mana itu Kang daftarnya Kang? Promo ekstra atau ekstra plus? Yang ekstra itu, yang kata Kang. Itu promo ekstra di promosi saya, Oke Kang. Itu berarti ya. Itu sangat saya sarankan untuk ikut join ya, karena diskonnya dalam banget. Jadi sampai 100.000, dalam banget. Sayang banget kalau nggak ikut. Oke Kang, makasih Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, ada lagi? Kita masih ada waktu. Yuk Mas Said yuk. Halo Kang, mau curhat dikit Kang. Jadi kan saya punya 3 toko Kang. Nah itu terakhir bulan kalau nggak salah November Kang, itu penjualannya bagus, ruasnya juga bagus. Nah mungkin itu kesalahan saya Kang. Lah itu bulan Desember kita ada stoknya habis, jadi pernah batal 1 kali, terus kena penalti Kang. Jadi setelah Desember itu sampai sekarang traffic-nya agak kurang Kang. Itu gimana ya solusinya? Penaltinya berapa? Gara-gara batal kemarin 2 Kang. Oh 2 aman sih menurut saya. Sepengalaman saya 2 nggak akan sampai turun drastis. Jadi kemungkinan besar dugaan saya masalahnya bukan soal penalti. Atau coba cross check kalau toko yang lainnya jualan produk yang sama atau bukan? Maksudnya gimana Kang? Kan punya 3 toko. Oh sama Kang. Turun juga? Turun juga. Nah berarti udah confirm bukan penalti. Gitu ya Kang. Itu salah satu kelebihannya kita ternak toko ya. Jadi kalau semuanya turun ya berarti bukan iklan. Berarti ya pasarnya udah confirm itu mah. Oh berarti emang marketnya aja ya Kang ya? Kemungkinan besar ya. Gitu, Ini bukan juga penalti. otak iklan juga nggak perform sih Kang. Tetap aja iklannya masih boncos. Nis puasa nggak? Gimana Kang? Nis produk yang bakal ramai di bulan puasa nggak? Enggak sih Kang. Kalau saya produknya produk herbal Kang. Kayak obat-obat herbal gitu. Kalau herbal biasanya ada yang lebih viral. Coba cek. Iya, mungkin itu ya.
Biasanya gitu, biasanya ya, sepengalaman saya. Iya. Mungkin itu aja sih Kang, makasih. Ya, kalau kesehatan kan insya Allah stabil ya, cuman kalau emasnya turun kemungkinan ada yang lebih viral. Apalagi kalau reseller, biasanya sih gitu. Sepengalaman Nah, saya, iya. sangat mungkin salah. Yuk lanjut Oke. Mas Sony Ramadan, yuk. Ya, halo Kang Gani. Halo, halo. Kang, mau curhat nih Kang. Jadi Mm-mm. gini, tadi itu saya jual ini ya, jual dua varian gitulah. Nah, yang salah satu variannya ini dibalikin sama pembelinya Kang, karena dia nggak suka gitu ya. Secara subjektif nggak suka lah gitu. Kan ya namanya wewangian ya kan, parfum gitulah. Jadi nggak suka, terus dia pengen balikin. Nah itu kan langsung dia pengajuannya itu ke Shopee itu ini barang salah, padahal memang dia sendiri yang nggak suka gitu aromanya Iya. yang salah satunya. Nah terus dia balikin kasih fotonya itu yang nggak jelas gitu, maksudnya bukan produk saya gitu, barang lain yang intinya yang salah lah. Nah terus jadi kan seolah saya yang salah Kang ya. Nah cuman di ACC Shopee kan akhirnya terus dia balikin, tapi dia juga konfirm ke saya Kang ini saya balikin ya yang satu, nanti saya mau beli lagi 2 lagi gitu, tapi yang selain varian ini karena saya nggak suka gitu. Tapi benar habis dia balikin itu dia langsung beli lagi sih Kang, beli 2, jadi saya nggak jadi marah kan ya. Saya beli lagi. Nah maksudnya gini Kang, apakah dengan caranya dia itu balikin itu mempengaruhi performa toko saya secara langsung di Shopee atau enggak nih Kang? Kalau enggak ya enggak masalah sih, orang dia beli lagi gitu, banyak lagi gitu. Enggak ngaruh. Dan kalau case kayak gitu, makanya dari sisi customer juga udah mau dimanjain, masih banyak yang kurang teredukasi. Kalau memang nggak suka kan ada pilihannya yang ingin mengembalikan produk. Kalau itu yang dipilih, kita nggak akan kena ongkir. Nah, kalau case-nya Mas Sony ini, saran saya tetap ajukan banding, attach chat, biar kita nggak kena rugi ongkir. Syukur-syukur dapat diganti barangnya, ininya apa, nominalnya. Ngerti nggak? Oke. Dibanding ya Kang ya. Tetap banding, karena itu dia apa ya, pipeline-nya apa, SOP-nya itu masuk ke yang komplain kan. Kalau komplain itu standarnya kita kena cas ongkir. Oke. Gitu. Oke, makasih banyak Kang. Siap, sama-sama. Tuh manajemen retur penting banget teman-teman. Sip, yuk terakhir yuk Kang Agus, gimana Kang Agus? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang, ini saya ada kasus ini Kang yang selisih ongkir itu. Selisih ongkir saya kan itu itu udah saya pelajari, itu rata-rata dari batang gorden saya yang panjang mulai 125 sampai 2 meter. Kalau yang di bawah itu mah aman. Nah, dan ini 95% disumbang oleh SPX. JNE aman, nggak ada masalah. Dan kemarin saya udah confirm sama petugas pick up, kenapa bisa begini, yang lain kok enggak, hanya SPX aja, saya tanya. Mereka bilangnya karena memang di SPX itu ketat, dan bahkan akhir-akhir ini cina suka diukur dulu Kang. Diukur aja itunya panjangnya, jadi dikubikasi gitu. Nah setelah saya pakai rumus kubikasi, 2 meter itu kena 13 kilo. 13 kilo. Kalau yang jadi masalah, saya sih bisa aja berpikir jadi opsi yang saya pikirkan kan, pertama saya yang paling gampang matiin SPX. Tapi kemarin saya tes dari maghrib sampai besok pagi jam 8, orderan satu toko saya cuma nambah 2 Kang. Ya biasanya sih di angka-angka 15-20 masuk per toko. Saya kemarin coba di 2 toko cuma masuk 1 pesanan dari maghrib sampai jam 8.
nggak dikasih omset lah gitu kalau dimatiin si itu mah, seolah-olahnya begitu. Tapi entah saya terlalu parno gitu ya. Durasinya cuma dari maghrib sampai pagi, saya keburu panik langsung saya nyalain lagi. Yang kedua opsinya kan saya masukin kubikasi. Cuma masalahnya kan nanti di ongkirnya bakal mahal kan. Mending yang beli satu, yang beli dua, beli tiga, berarti kan dikali 3, dikali 2 tergantung kuantiti. 13 kilo kali 2 apa nggak masuk akal gitu beli batang 2 meteran 2 biji sampai di 26 kilo kan. Nah, itu yang masih saya bingung gitu. Tapi sejauh ini saya tes beberapa produk yang paling laku lah ya. Produk terlaris di masing-masing toko udah saya adjust dari tadinya 1,5 kilo ke maksimal 3 kilo sekarang teh. 3,5 lah udah saya masukin, kemarin teh saya edit. Ada turun sih dari 45 juta 30 hari terakhir, minusnya itu turun ke 35-an. Jadi turun 10 juta. Kalau saya hitung 7 hari terakhir itu terus kan 7 hari terakhir anggaplah udah sejak saya edit ya. Sejak saya edit itu gramasinya. Kira-kira kalau diakumulasi ke 1 bulan ke depan dikalkulasikan masih sekitar 16 jutaan, Kang. Potensi minusnya saya sebulan ke depan gitu. Setelah saya adjust. Nah, ini saya minta sarannya, Kang, apakah harus ikuti gramasi dengan resiko pembelinya mungkin mundur, Kang. Karena kan gramasinya terlalu berat gitu. Harus gimana ini gitu? Cara menanggulangi ini gitu. Ya itu memang pusing memang. Saya juga ada produk yang volume ya. Saya ada produk kasur, itu kalau dikirim harus divakum dulu. Itu berhasil, tapi kadang bocor di jalan, jadinya mengembang di jalan, jadinya kena volume. Akhirnya kalau saya ini mungkin nggak solutif ya. Yang saya lakukan matiin SPX nggak mungkin. Itu anak emasnya Shopee gitu loh. Sama kayak SP Letter, sama kayak Cbank, nggak mungkin SPX dimatiin. Itu bukan pilihan. Kalau saya ya udah terpaksa di volume gitu, nggak laku ya sudah mau gimana lagi. Kalau saya, karena saya kan dropship, jadi nggak ada soal. Jadi kalau untuk Kang Agus, saran saya nggak ada saran, saya cuma share aja yang tadi yang saya alami. Gitu Kang Agus. Ini sih main profit saya, Kang. Bukan hanya main produk ya, main profit, karena profit saya paling besar di Batang Gorden sih. Tapi sebenarnya dengan minus segitu kalau dikalkulasi 1 bulan setahun sih sebenarnya masih profit, Kang. Cuma serasa dirampok aja gitu, Kang. Serasa nggak ridho gitu. Kalau gitu cobain kalau pelan-pelan aja kalau gitu. Ini saya kebayang ya kalau saya jadi Kang Agus mungkin dicobain misalkan harusnya beratnya 13 kilo kan, cobain deh jadi 3 kilo atau 4 kilo dulu, selisih ongkirnya berkurang nggak? Seberkurang apa? Kalau ternyata jadi berkurang lumayan, ya daerah segitu aja. Jadi jangan sampai di 13 kilo kalau mau. Itu yang saya kebayang. Gitu. Ini tadi saya diskus sama anak-anak ya. Saya mau coba naikin yang 2 meter itu di 5 kilo dulu, kan sekarang baru 3,8 ya. Yang double, yang singlenya 3,4. Saya ada rencana mau naikin ke 6 kilo dulu gitu. Kita evaluasi lagi seminggu. Habis itu misalnya masih dalam lah ya, minusnya masih dalam, saya coba naikin lagi gitu. Rencana sih memang ada seperti itu. Jadi dipantau, di tes terus gitu, Kang. Naikin sampai serasa ya ini udah ibaratnya udah maksimal lah kita. Karena kalau diambil total ya sesuai kubikasi, rasanya sih nggak mungkin gitu. 13 kilo. Kalau saya jadi Kang Agus pun akan melakukan hal yang sama sih, di testing kayak gitu. Atau mungkin karena tokonya ada beberapa, cobain siapa tahu tetap laku. Siapa tahu. Wallahu alam. Oke. Tapi sempat nanya si ChatGPT kemarin teh,
kata si ChatGPT itu gini cenah. Sebenarnya mah layak dicoba sesuai kubikasi karena dalam pikir orang ketika beli barang yang panjang itu mereka juga sudah siap dengan resiko ongkir mahal, katanya sih begitu. Masalahnya kalau panjang itu kan dia nggak fair ya, dia panjang doang kan. Pipa Iya, gramasi mah 2 meter itu nggak sampai 2 kilo loh, Kak. Orang pipa doang kok tipis kok barangnya, ringan gitu. Iya. Oke lah, Agus, itu kalau saya jadi Kang Agus ya sama sih berpikiran hal yang sama. Oke, sip, thank you teman-teman. Sampai jumpa besok lagi 15 menitan aja tiap hari insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.